Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, waktu, sehat, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul mendengarkan review jurnal dari kami tanpa halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga kita tersurah kehadirat Allah, kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa zaman jahiliyah menjadi zaman Islam yang seperti sekarang ini, dari zaman jalan kaki sampai naik Lamborghini, dari naik onta sampai naik Toyota. Oke, di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan analisis review jurnal. Kelompok 4 yang terdiri dari yang pertama Lutfi Galih Alifianto, yang kedua Jennifer Tri Marsuni, yang ketiga Hadifa Fadila Asmi, yang keempat Isma Faiko Qurrata Ayun, yang kelima Muhammad Zaki Amin, yang keenam Zahra Aulia. Jurnal yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Kontroversi Produk Rekayasa Genetika yang Dikonsumsi Masyarakat, yang ditulis oleh Mahrus tahun 2014, Jurnal Biologi Tropis volume 14 halaman 108 sampai 119. Kemudian jurnal yang kedua yaitu yang berjudul Rekayasa Genetika dan Perkembangan Bioteknologi di Bidang Peternakan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Sutarno MTSC PhD pada tahun 2016, Jurnal Processing Biology Education Conference volume 13 halaman 23 sampai 27. Kami di sini akan menganalisis struktur jurnal dari abstrak, tujuan, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, dan juga perpustaka. Yang pertama yaitu abstrak yang akan disampaikan oleh Saudara Lutfi Galih Alifianto. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Zaki Amin yang telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan sedikit mengenai abstrak. Abstrak yaitu ringkasan atau ikhtisar dari jurnal yang memuat tujuan penelitian dan menjelaskan hasil dari penelitian. Pada jurnal 1, jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk meninjau kontroversi rekayasa genetika makhluk hidup pada beberapa aspek kehidupan di masyarakat. Sedangkan pada jurnal 2, karya ilmiah ini bertujuan untuk membahas rekayasa genetika yang ada pada bidang peternakan. Dalam karya ilmiah ini, penulis juga menyampaikan mengenai teori dan perkembangan bioteknologi konvensional maupun modern. Oke, terima kasih kepada Lutfi. Berikutnya yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudari Zahra Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Muhammad Zaki Amin atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan poin yang kedua, yaitu pendahuluan. Nah, dalam jurnal ini yang pertama, penulis memaparkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa genetika atau genetic engineering dari tahun ke tahun. Dalam jurnal ini, penulis memaparkan metode dalam rekayasa genetika secara umum, yaitu lebih mengarah kepada teknik-teknik yang sering digunakan dalam rekayasa genetika. Kemudian, pendahuluan pada jurnal kedua adalah penulis memaparkan secara umum mengenai penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Penulis juga memaparkan prinsip maupun teknik dasar dalam melakukan rekayasa genetika. Terima kasih kepada Zahra Aulia. Kemudian berikutnya yaitu pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudari Hadifa Fadilah dan juga saya, Muhammad Zaki Amin. Baik, terima kasih kepada Muhammad Zaki karena telah memberikan waktu untuk menyampaikan kepada saya.
Pembahasan. Pembahasan ini berisi sejumlah pandangan penulis, baik bersifat teoritis maupun empiris. Nah, pada jurnal pertama, dalam jurnal ini penulis memaparkan metode dalam rekayasa genetika secara umum, yaitu lebih mengarah kepada teknik-teknik yang sering digunakan dalam rekayasa genetika. Selanjutnya kepada Muhammad Zaki. Kemudian pada hasil dan pembahasan dalam jurnal ini sudah sangat baik, di mana dijelaskan ternyata rekayasa genetika memiliki potensi yang sangat besar, terutama dalam mengatasi kekurangan pangan penduduk dunia dan membantu melestarikan lingkungan meskipun masih memunculkan kontroversial yang melibatkan konsumen, petani, perusahaan GMO, pemerintah sebagai regulator, organisasi non-pemerintah, dan ilmuwan. Masyarakat harus mendapat informasi yang lengkap tentang resiko dan manfaat dari produk GMO. Sedangkan pada jurnal yang kedua, pada pembahasan sudah sangat baik, yaitu membahas mengenai perkembangan tanaman-tanaman pertanian maupun hewan-hewan ternak dengan bersifat unggul dan bertujuan untuk melakukan pengklonan atau pemindahan gen-gen penyangga sifat-sifat ekonomis penting pada hewan maupun tumbuhan. Pemanfaatan kloni-kloni DNA sebagai marker atau penanda dalam membantu meningkatkan efisiensi seleksi dalam program pemuliaan dan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan maupun organ. Kemudian dalam karya ilmiah ini juga disampaikan mengenai bentuk penerapan rekayasa genetika dengan menghasilkan sapi transgenik. Dikarenakan ini merupakan suatu karya ilmiah, maka hanya dijelaskan pemaparan secara umum. Dalam pembahasan ini dijelaskan bentuk dari adanya perkembangan bioteknologi peternakan, yaitu dengan adanya sapi transgenik. Oke, terima kasih kepada saya dan juga Mbak Hadifa. Kemudian berikutnya yaitu simpulan yang akan disampaikan oleh Isma Faiko Kurtamayun kepada Jennifer yang akan diwakilkan oleh teman dikarenakan kendala sinyal ataupun masalah yang lain. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit pemaparan mengenai kesimpulan yang ada di dalam kedua jurnal ini. Sebelumnya, saya mewakili Jennifer Trimarsuni meminta maaf dikarenakan beliau sedang terkendala sinyal. Oke, untuk bagian kesimpulan pada kedua jurnal ini, sistematika dalam karya ilmiah ini sudah sangat lengkap dikarenakan terdapat metode dan hasil penelitian, sehingga dapat dikategorikan bahwa karya ilmiah ini sebagai jurnal penelitian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sarah Lutfi yang telah mewakilkan Jenny. Oke, yang terakhir yaitu daftar pustaka yang akan disampaikan oleh Isma Faiko Kurtamayun. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Muhammad Zaki Amin. Saya akan menyampaikan poin yang terakhir, yakni daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi sejumlah sumber referensi dari berbagai bahan bacaan. Nah, dari kedua jurnal ini kita menggunakan bahasa yang lugas sehingga isi dari penelitiannya mudah dipahami. Kemudian untuk daftar pustakanya, penulis menggunakan APA style. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf jika ada kurang itu dari kami dan jika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.